Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah Syilamato dari kelas 11-4. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses ketika suatu sel membelah menjadi dua sel baru atau lebih. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi makhluk hidup. Secara umum, ada dua jenis utama pembelahan sel, yaitu mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu interfase dan fase mitotik. Terjadi secara bergantian. Fase mitotik meliputi dua tahap, yaitu mitosis yang segera diikuti oleh sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jika mitosis tidak diikuti sitokinesis, akan berbentuk sel tunggal yang memiliki beberapa inti sel. 1. Interfase. Sebelum sel mengalami pembelahan sel akan mengalami masa interfase. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel, yaitu kira-kira 90% dari siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dan fase mitotik berikutnya. Interfase bukanlah fase istirahat, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk tumbuh, menyalin, atau replikasi DNA, hasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. 2. Fase-fase dalam mitosis. Mitosis dibagi menjadi subfase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, A. Profase. Profase berlangsung lebih lama dan membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan subfase lainnya. Pada profase terjadi peristiwa sebagai berikut, yaitu benang-benang kromatin di dalam inti sel mulai bergulung menjadi rapat, padat, pendek, dan menebal menjadi kromosom yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Kromosom sudah tampak mengganda atau berduplikasi dan tersusun dari sepasang kromatid saudara atau kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Anak inti atau nukleus menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA di dalam sitoplasma. Mulai terbentuk gelendong mitotik atau benang-benang spindle yang terbuat dari mikrotubula yang memancar dari kedua sentrosom yang saling menjauh. B. Prometafase. Pada prometafase terjadi hal sebagai berikut. Membran inti terfragmentasi, melabur, kemudian menghilang sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sebuah sentromer sehingga menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula yang melekat pada sentromer. Mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian tubula melekat pada kinetokor di dalam sentromer sehingga menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula yang melekat pada kinetokor sentrometer disebut mikrotubula kinetokor. Sementara itu, mikrotubula yang tidak melekat pada kinetokor disebut mikrotubula non-kinetokor. Mikrotubula tokor berhubungan dengan mikrotubula lainnya dari kutub sel yang berlawanan. Metafase. Metafase terjadi hal-hal sebagai berikut. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuatorial atau lempeng. Metafase ataupun bidang khayal yang bagi sel dengan jarak yang sama. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris. Kinetokor dari
kromatid, saudara malaikat pada mikrotubula yang berasal dari kutub yang berlawanan. Anafase. Pada anafase terjadi hal-hal sebagai berikut. Pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatid saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah-pisah dan membentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Pada saat mikrotubula kinetokor membentuk bagian lengan kromatid bergerak di belakang sentromernya karena sentromer tertarik lebih dulu oleh mikrotubula non-kinetokor, terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki jumlah kromosom yang ekuivalen dan lengkap. Telofase. Telofase adalah tahap akhir dari mitosis di mana sel mulai membentuk dua inti baru dan menyelesaikan pembelahan kromosom. Peristiwa yang terjadi selama telofase yaitu pembentukan inti sel, kondensasi kromosom, pembentukan nukleus, dan spindle menghilang. 3. Sitokinesis. Sitokinesis adalah tahap akhir dari siklus sel yang dimana sitoplasma sel induk membelah menjadi dua sel anak yang baru. Proses ini memastikan bahwa setiap sel anak menerima satu set lengkap organel dan genetik yang diperlukan untuk fungsi sel yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Proses ini menghasilkan sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Tujuannya untuk membentuk sel gamet atau sperma dan sel telur yang mengandung informasi genetik dari induknya. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang meiosis. Pertama, reduksi kromosom menjadi setengah, memastikan bahwa jumlah kromosom tetap konstan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam suatu spesies, meiosis terjadi dalam dua tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 tujuannya untuk memisahkan kromosom homolog. Fase 1, kromosom homolog berpasangan jadi pindah silang yang menghasilkan variasi genetik. Metafase 1, kromosom homolog berbaris di ekuator. Sel anafase 1, kromosom homolog dipisahkan dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 1, sel membelah menjadi dua sel anak, masing-masing setengah jumlah kromosom 2. Tujuannya untuk memisahkan kromatid saudara. Fase 2 terjadi setelah meiosis 1 dan sel sudah dalam keadaan haploid dengan kromosom yang masih terdiri dari dua kromatid saudara. Metafase 2, kromosom berjajar di ekuator sel. Anafase 2, kromatid saudara dipisahkan dan bergerak ke kutub sel. Dalam fase 2, sel membelah menjadi kromosom dari sel induk. Hasil meiosis 1 adalah dua sel anak haploid, sementara meiosis 2 menghasilkan 4 anakan haploid dengan materi genetik yang berbeda dari induknya. Sekian dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.